Halo teman-teman Genbiar, saya Rusmana. Di podcast 2 kali ini atau episode 2 kali ini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Dr. Agraini SPKJ. Halo dok. Halo semuanya, sahabat Genbi, apa kabar? Baik. Oke, Arya ya. Iya. Nah, di sini kita akan membahas tentang kesehatan mental ya dok. Tentunya para kalangan mahasiswa ini butuh edukasi gitu ya dok. Pasti apalagi tentang overthinking, terus pasti punya ceritanya masing-masing dengan keluhan yang berbeda gitu ya dok. Nah, boleh dong sedikit memberikan edukasi dulu terlebih dahulu tentang kesehatan mental, terus cara mencegahnya itu seperti apa sih dok? Oke, ya. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Sangat-sangat penting karena ada statement juga bahwa there is no health without mental health. Artinya tidak ada sehat tanpa sehat jiwa. Jadi kita juga perlu sekali untuk menentukan kesehatan mental kita selain kesehatan fisik. Untuk kesehatan mental itu sendiri sebetulnya kita bisa melihat seseorang itu terganggu mentalnya atau tidak berdasarkan gejala atau perasaan-perasaan yang muncul dari diri seseorang tersebut. Dan untuk berbagai macam gangguan mental ini sebetulnya banyak sekali ya jenisnya. Dan untuk mengetahui saya ini terkena apa sih, sebaiknya memang konsultasikan pada ahlinya. Jadi nanti biasanya kita lakukan wawancara atau anamnesa terkait keluhan apa yang sebetulnya selama ini dirasakan. Lalu nanti kita mungkin lebih ke arah konsultasi ya, sebetulnya ada permasalahan apa nih. Ya walaupun kita tahu bahwa manusia itu tidak pernah bisa lepas dari masalah. Cuman bagaimana orang tersebut menyikapi masalah itu yang beda-beda tiap orang. Karena setiap orang ini punya mental mekanisme pertahanan jiwa yang beda-beda setiap orangnya. Ada yang rapuh, ada yang kuat, ada yang sensitif. Jadi ketika seseorang terkena stresor atau tekanan dari luar yang sangat berlebihan, biasanya kalau yang mental pertahanan jiwanya agak sensitif, biasanya mudah sekali terkena gejala-gejala gangguan mental. Dan bagaimana nih dok kalau misalkan saya terkena gangguan mental? Ya, tadi, jangan takut untuk bicara, untuk cerita. Mungkin kalau masih takut untuk ketemu psikolog atau psikiater, bisa dulu deh cerita sama teman dulu. Yang penting ada keinginan untuk melepaskan semua perasaan yang tidak nyaman di dalam hatinya. Tapi kalau sekiranya sangat mengganggu sekali, disarankan ketemu sama ahlinya, nanti dilihat apakah perlu pengobatan atau tidak. Seperti itu. Jadi berarti dari gejala-gejala tersebut itu, misalnya kita tuh pengen ke psikiater atau ke psikolog gitu, tapi kita tuh gak berani, terus kita tuh ngerasa gak punya tempat buat cerita gitu. Misal even itu ke teman sendiri pun, kadang kita merasa gak percaya gitu ya dok. Nah itu tuh solusinya gimana sih kalau misalkan kita tuh pengen cerita tapi belum ada tempat buat cerita? Nah oke. Kasus kayak gini banyak loh sebetulnya ya. Jadi biasanya mereka-mereka yang datang ke saya itu awal mulanya memang tidak pernah bisa bercerita kepada orang lain dan rata-rata mereka tidak punya tempat bercerita juga karena dengan alasan saya ini orangnya pendiam, saya ini orangnya tertutup, saya ini orangnya pemalu. Dan saya pernah dok mencoba bercerita tapi ternyata tanggapannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, sehingga dari situ saya tidak berani lagi untuk bercerita kepada orang lain. Alasannya rata-rata seperti itu. Kalau kondisinya seperti ini, pasti ada perasaan-perasaan tidak nyaman dalam dirinya, dan perasaan-perasaan itulah yang mesti dirilis atau diekspresikan. Kita ini sebagai manusia pasti punya ya perasaan kesal, perasaan sedih, perasaan marah, bahagia yang kadang pengekspresian tiap orang juga beda-beda. Ada yang ketika sedih itu nangis, ada yang ketika sedih itu nyanyi-nyanyi, ada yang ketika sedih itu lebih banyak makan, itu ada. Tiap orang itu pengekspresiannya beda-beda.
Kalau misalkan kondisinya dia tidak mampu untuk bercerita, silakan lakukan apa saja yang menurut orang tersebut nyaman. Misalkan mau membuat journaling, mau menulis di buku harian atau buku diary, atau mau membuat rekaman suara sendiri terkesan dia sedang bercerita kepada orang lain ya. Atau mungkin kalau dia lagi kesel, dia pengen teriak, bisa teriak, tutup saja pakai bantal. Ya, itu biasanya lebih aman karena kalau dia teriak di rumah mungkin takutnya orang lain bisa dengar, atau kalau lagi kesel, lagi marah, pukul aja bantal. Karena kita semua orang pasti punya bantal ya. Jadi bantal itu bisa dilakukan sebagai objek ya, sebagai objek untuk pelepasan emosi kita. Jadi kalau mau nangis yang kenceng, teriak, tutup aja pakai bantal. Tapi tutupnya juga jangan sampai terlalu erat ya, takutnya nanti malah dijadikan media untuk menyakiti diri. Jadi sewajarnya aja, tapi alangkah baiknya kalau orang tersebut tetap mencari seseorang yang memang bisa membantu atau minimal bisa mendengarkan ceritanya, seperti itu. Berarti yang tadi disampaikan oleh dokter itu, yang penting kita jangan dipendam gitu ya. Betul. Terus bisa mengekspresikannya, yang penting ke hal positif ya. Betul, betul sekali. Jadi pengendalian diri pun di sini sangat sangat diharapkan karena ketika uncontrol atau semuanya itu melewati batas, nah ini yang berbahaya karena cenderung nanti biasanya melakukan perilaku-perilaku yang tidak seharusnya, yang ke arah negatif ya. Nah tadi kan disebutkan ya dok, kalau misalkan kalau kita tuh udah kayak ngerasa gak aman atau ngerasa berlebihan nih gitu, kita udah gak bisa mengkontrol gitu. Nah itu tindakan apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya gitu? Apakah kita harus ke psikolog untuk memberanikan atau gimana? Oke. Kalau misalkan kita merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu dalam diri kita terkait apapun itu, mungkin kita bisa melakukan beberapa hal ya. Di antaranya kita coba baca, mungkin kita mencari informasi, saya ini sebetulnya kenapa ya? Biasanya sekarang itu kan banyak sekali ya medsos, kemudian sekarang kita apa saja gampang tinggal googling ya, kayaknya semua muncul. Tapi saran saya ketika kita mencari informasi harus berdasarkan sumber yang benar. Jadi kita bisa melihat situasi yang mirip dengan keadaan kita. Oh, sepertinya saya ini mengalami anxiety ya, kecemasan. Kok saya biasanya sering merasa takut berlebihan atau misalkan khawatir berlebihan. Kemudian saya juga sering merasakan jantung saya sering berdebar atau mungkin tangan dan kaki saya dingin atau mungkin nafas saya sering terasa sesak. Ketika misalkan saya menghadapi sesuatu hal yang baru atau mungkin keadaan ini juga sering muncul tiba-tiba. Coba bisa mencari tahu ini gejala apa ya seperti itu gitu kan. Jadi kita bisa mencari tahu sendiri informasi-informasi yang baik sehingga kita bisa mengumpulkan bahwa saya ini sebetulnya kenapa dan mengalami apa. Kalau misalkan memang seseorang ini punya tempat bercerita, dia bisa menanyakan sama temannya, saya begini, saya merasakan ini, nanti temannya biasanya akan memberikan saran tuh, ya sudah sebaiknya kamu berobat deh, konsultasi deh gitu ya. Nah itu ya biasanya ada yang seperti itu, atau ada yang juga nih yang nggak berani nanya juga, akhirnya terus aja mencari tahu sendiri kan, sampai akhirnya karena keluhannya dirasa semakin berat, akhirnya biasanya berani tuh datang ke psikiater atau ke psikolog gitu loh. Biasanya ada juga yang DM ya, tanya dok saya kenapa ya, ini kok saya akhir-akhir ini seperti ini, itu juga ada. Karena dia terus terang tidak berani untuk datang langsung karena kembali lagi pada stigma ya, stigma di masyarakat bahwa berobat ke psikiater itu terkesan negatif, bahwa berobat ke psikiater itu cenderung kondisi saya gila. Padahal sebetulnya banyak sekali gangguan mental yang tidak selalu mengarah ke arah gangguan jiwa yang berat seperti yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Begitu.
Nah, kalau misalkan nih kita tuh konsul gitu ya ke psikiater atau ke psikolog, pasti di luaran sana tuh teman-teman di luaran sana pasti menganggapnya tuh, ih kamu kenapa gila atau gimana gitu kan, bisa sampai berani ke psikolog atau ke psikiater gitu. Nah, kadang kan kita ada yang nerima anggapan itu, ada yang enggak gitu. Nah, kadang hal itu tuh membuat menjadi kepikiran gitu dok ke seterusnya tuh gitu. Nah, kita tuh harus nanggapinya tuh harus kayak gimana sih? Oke. Jadi gini ya, banyak juga tuh yang cerita sama saya sebetulnya datang ke dokter itu betul-betul memberanikan diri loh dok, karena saya takut, saya malu juga, takut disangka orang-orang, ngapain sih kamu berobat ke psikiater gitu ya. Tapi ada juga yang justru mereka bangga juga tuh berobat ke psikiater, karena tren anak sekarang itu kadang menderita mental health itu mungkin dianggap sesuatu yang lagi viral ya, sehingga mereka kadang sering posting juga dengan keluhan-keluhan yang memang sebetulnya tidak perlu dibicarakan, tapi kadang mereka melakukan itu untuk menambah kepuasan dirinya, untuk juga mencari perhatian dari orang-orang. Oh, kalau orang tahu saya sakit, mungkin saya akan lebih diperhatikan. Ada juga yang ke arah situ tujuannya. Tapi kalau misalkan seseorang tersebut datang pada saya, terus dia mengatakan takut atau malu, sebetulnya tidak perlu untuk merasa takut atau merasa malu. Justru kalian harus bangga, harus berbesar hati bahwa kalian sudah berani mendatangkan diri ke ahlinya. Karena kalau misalkan kondisi yang dirasakan, dibiarkan berlarut-larut, justru itu akan menjadi bom waktu nantinya. Dan biasanya gejala yang muncul pun akan semakin berat, semakin hebat, dan bahkan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sampai mengganggu hubungan orang tersebut dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita nggak usah dulu berpikir, aduh nanti saya bakalan diejek dok sama teman-teman saya gitu kan. Sebaiknya hilangkan perasaan itu, karena bagaimanapun yang merasakan adalah diri kita sendiri, yang tersakiti pun diri kita sendiri, yang nggak bisa tidur kita juga, yang sedih kita juga, bukan teman-teman, bukan orang lain. Jadi janganlah kita merugikan diri sendiri dan terlalu tidak enak terhadap orang lain. Karena kadang orang lain itu hanya mampu untuk melihat dari luar saja, tapi kadang tidak pernah bisa merasakan apa yang sebetulnya dirasakan oleh orang-orang yang terkena gangguan mental. Jadi tidak perlu takut, justru hebat sekali ya ketika sudah berani menyampaikan, karena akan terasa bahwa ternyata sehat mental itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kita, terutama dalam kegiatan lingkungan sosial gitu. Nah guys, jadi kesehatan mental itu sangat penting, terutama buat teman-teman nih yang masih takut untuk bercerita atau takut untuk konsul ke psikiater atau ke psikolog, itu jangan perlu takut, oke? Nah teman-teman di sini juga harus percaya diri gitu ya, harus jangan terlalu mendengarkan omongan-omongan di luar sana yang negatif. Kita ambil positifnya aja gitu ya, jangan sampai merugikan diri sendiri. Ya dok, benar? Ya, betul sekali, setuju sekali ya. Okay. Ya kadang mungkin ya karena emang zaman sekarang udah semakin canggih gitu ya, udah ada media sosial yang canggih, pasti itu kita tuh kayak ngerasa dikit-dikit tuh overthinking, terus mikirin, oh masa depan kita mau dibawa kemana nih gitu, akan seperti apa gitu kan. Terus kadang kita tuh kayak ngerasa insecure juga. Nah itu hal yang dialamin oleh anak-anak Gen Z mungkin ya dok. Nah, seperti itu. Betul sekali. Sebetulnya wajar ya ketika kita mempunyai rasa cemas. Tadi seperti yang disampaikan bahwa khawatir masa depan saya akan seperti apa nih, karena melihat teman-teman udah pada lulus, tapi kok saya masih gini-gini aja, teman saya udah pada kerja, kok saya begini-begini aja. Sebetulnya itu bagus ya, jadi kecemasan itu memang tidak harus dihilangkan, tapi dikendalikan. Karena kalau misalkan kita tidak mempunyai perasaan khawatir yang ke arah positif, justru malah akan berdampak buruk. Jadi kita
semaunya aja, tidak punya motivasi, tidak punya keinginan, tidak punya target ya untuk mencapai suatu kesuksesan. Tapi kecemasan ini jangan sampai berlebihan yang mengakibatkan akhirnya selalu overthinking. Jadi membayangkan kejadian-kejadian yang belum tentu terjadi. Nah, itu yang sebaiknya dihindari atau lebih bisa dikendalikan begitu. Kalau misalkan nih dok, kita tuh punya kecemasan yang berlebihan gitu ya. Misalnya kita cara mengendalikannya tuh kayak mencari kesibukan gitu, itu tuh sangat dianjurkan atau boleh nggak sih kalau seperti itu? Boleh sekali ya. Jadi orang cemas itu biasanya dia itu ada perasaan gelisah, khawatir, berlebihan yang biasanya disertai juga dengan keluhan-keluhan fisik. Keluhan fisik yang paling sering itu misalkan kayak jantung berdebar, nafas sesek, tangan kakinya tuh seringkali dingin ya, seringkali tiba-tiba basah gitu ya. Terus biasanya sering pusing juga, atau yang paling sering itu lambungnya sering kerasa nggak enak ya. Sering perutnya terasa begah atau mual, atau mungkin kayak panas yang kadang munculnya itu tiba-tiba dan walaupun diobati itu hanya membaiknya sesaat, nanti biasanya akan muncul lagi. Itu khas sekali pada orang dengan gangguan kecemasan. Jadi orang kecemasan ini sangat overthinking. Jadi tadi pikirannya itu jauh banget ke depan yang belum tentu kejadian. Saya takut begini, kalau saya pergi ke sana, nanti saya takut ada apa-apa di jalan, nanti saya akan begini, begitu. Jadinya panjang sekali tuh pikirannya, akhirnya nggak jadi tuh perginya. Itulah biasanya yang dipikirkan oleh orang-orang kecemasan. Cara mengatasinya betul sekali tadi ya, harus mencari kegiatan yang positif. Jadi harus kita alihkan dengan mencari kesibukan, kemudian mungkin kita lebih bisa beraktivitas yang banyak lagi. Selain itu juga kita harus olahraga ya. Olahraga itu sangat bagus untuk dilakukan oleh orang-orang dengan kecemasan. Kemudian juga selain itu kita harus berbagi pengalaman juga biasanya dengan teman-teman. Kenapa ya saya seperti ini? Dan juga kita mesti lebih ke arah introspeksi diri ya. Sebetulnya apa sih yang saya cemaskan? Ada apa sih? Apa sih yang saya khawatirkan begitu. Jadi lebih ke arah untuk menggali juga apa yang sebetulnya terjadi dengan diri saya. Seperti itu. Nih dok, jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan nih di teman-teman Instagram gitu ya. Mungkin yang pertama ini ada pertanyaan, mungkin tidak bisa disebutkan ya namanya dok. Salah nggak sih dok kalau kita itu benci pada orang tua karena mereka tidak perhatian lahir dan batin? Oke, benci pada orang tua ya. Namanya orang tua itu harus dimuliakan ya. Walaupun ibaratnya orang tua itu jahat, orang tua itu sudah menyakiti kita, sudah menelantarkan kita. Bagaimanapun kita itu harus patuh, taat, dan sangat menghormati orang tua. Apalagi kita sebagai umat beragama itu juga dijelaskan. Kayaknya semua agama nggak ada deh yang bilang bahwa sama orang tua itu boleh sampai nggak hormat gitu ya. Betapa mulianya orang tua itu kayaknya semua itu memang dimunculkan dalam semua agama. Artinya gini, ketika seseorang itu membenci orang tuanya, ini pasti ada sebab akibatnya. Ada perlakuan apa sih dari orang tua sebetulnya yang memang sampai membuat anak ini benci sama orang tuanya. Kasus seperti ini pun lumayan banyak. Jadi rata-rata mereka merasa saya ini tidak dipedulikan oleh orang tua, saya ini sering dicuekin sama orang tua, saya ini sering dibanding-bandingkan dok dengan kakak adik saya sama orang tua saya. Saya ini nggak pernah dianggap, saya ini nggak pernah dikasih apresiasi, selalu kakak saya yang dibanggakan atau selalu adik saya yang dibanggakan sama orang tua. Saya ini selalu dianggap nggak becus, saya ini selalu dianggap sebagai beban di keluarga. Itu biasanya pernyataan-pernyataan yang sering disampaikan. Saya selalu bilang bahwa
hal-hal seperti itu harus dihilangkan dalam pikiran kita, apalagi kalau ini terhadap orang tua. Kita harus bisa memaafkan dan berdamai dengan orang-orang di masa lalu yang menyakitkan kita. Mungkin ini berkaitannya sama inner child ya. Jadi trauma di masa lalu yang ternyata efeknya muncul sampai sekarang. Kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget deh yang inner child-nya terluka. Entah sama orang tua, entah sama saudara sekandung, entah sama teman-teman, mungkin dulu sering dibully dan sebagainya. Sehingga masih ada luka dalam dirinya yang membekas sehingga dia merasa dendam. Dan luka itu dibawa terus-menerus sampai dia beranjak remaja, bahkan sampai beranjak dewasa. Karena dia tidak pernah mau untuk memaafkan dan menerima kesalahan-kesalahan orang-orang di masa lalu. Jadi kuncinya berdamai. Berdamai. Dan berdamai ini yang bisa memunculkan siapa? Adalah diri dia sendiri. Kita mesti merubah pola pikir kita. Mau sampai kapan kita terus-terusan berkecamuk dengan inner child kita? Itu nggak nyaman, capek. Mau sampai kapan kita membenci orang-orang di masa lalu kita yang mungkin orang di masa lalu aja udah lupa, gitu ya. Jadi kuncinya ada pada diri kita sendiri, mulai dirubah pola pikirnya, saya harus berubah. Saya tidak mau seperti ini terus, saya capek. Bahkan kalau perlu, misalkan kasusnya dengan orang tua, sampaikan pada orang tua secara baik dan sopan. Tidak apa-apa kita menyampaikan ketidaknyamanan kita sama siapapun, asalkan dengan cara yang baik dan yang tepat. Contohnya, Ibu, boleh nggak aku mau bicara sama Ibu? Aku terus terang sedih. Aku dulu kayaknya sering diapain sama Ibu gitu loh. Nanti ibunya akan bercerita tuh, loh kenapa? Misalkan ya, oh nggak gitu, dulu ibu begini. Nah di situ justru malah akan muncul keterbukaan antara orang tua dan anak. Karena kadang ketidakterbukaan inilah yang memicu konflik-konflik yang sebetulnya konflik ini tuh bisa diselesaikan. Karena tidak ada komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga kadang masing-masing itu hidup dengan persepsinya sendiri, gitu ya. Kadang kita nggak pernah tahu kalau kita nggak ngomong. Kita itu tidak pernah berani untuk menyampaikan, tapi kita ingin orang lain itu mengerti kita. Agak sulit juga sebetulnya gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengatakan, untuk bicara ketidaknyamanan kita, sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa sedikit demi sedikit terselesaikan. Nanti akan muncul tuh komunikasi, akan muncul alasan kenapa dulu dia diperlakukan seperti itu. Tapi kalau kita terus meredam semuanya, menganggap bahwa itu semua salah tanpa mencari tahu kebenarannya, nah ini yang akhirnya orang tersebut akan terus terkungkung di dalam lingkaran yang tidak nyaman, kebencian, kemarahan, yang itu akan terus bermunculan. Jadi sebetulnya lakukan komunikasi, kita perlu mencari tahu pembenarannya seperti apa dengan cara menanyakan dan berbicara dari hati ke hati dengan cara yang baik dan sopan, seperti itu ya. Oke, jadi kuncinya itu teman-teman berdamai dan terus merubah pola pikir kita sendiri ya Dok ya. Betul. Dan jangan merasa kita tuh selalu dibandingin, terus merasa kita tuh kayak ngerasa gak dianggap mungkin gitu lah. Terus ngerasa kayak marahin terus gitu kan. Itu tuh pikiran-pikiran yang harus kita hilangkan teman-teman, bahwa kita tuh dengan orang tua kita mungkin ya, atau orang tua masing-masing itu berbeda cara mendidiknya. Mungkin cara mendidik orang tua kita seperti A, B, C gitu, itu tuh menandakan bahwa orang tua itu sangat sayang kepada anaknya ya Dok ya. Betul sekali, karena semuanya juga berkaitan dengan pola asuh ya. Kita nggak pernah tahu pola asuh orang tua kita dulu seperti apa.
Mungkin orang tua kita juga dulu mengalami pola asuh yang kurang nyaman. Karena kalau zaman dulu, pola asuh itu belum ngetren ya, nggak kayak sekarang gitu loh. Semua itu juga berkaitan dengan budaya, dengan adat istiadat juga. Jadi sebaiknya pentingnya komunikasi itu di situ ya, sehingga tidak hidup dengan pemikiran masing-masing yang salah. Nih dok, ada pertanyaan lagi dari teman-teman Instagram. Wajar nggak sih dok kalau kita itu trauma dan enggan menikah karena melihat rumah tangga orang tua itu tidak harmonis? Jadi trauma ya, trauma karena melihat orang tua itu tidak harmonis sehingga tidak mau menikah. Sekarang lagi tren free child ya. Free child itu tidak mau punya anak karena merasa kalau punya anak itu akan ribet dan takut tidak bisa mendidik anak dengan baik. Sebetulnya fenomena ini agak mengerikan ya, karena budaya kita nggak seperti itu. Justru kalau kita dalam beberapa hal, kita itu sebaiknya menikah, karena menikah itu juga salah satu dari ibadah ya. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang bikin kita tidak nyaman, sampai membuat kita memutuskan untuk tidak melakukan seperti itu, sebaiknya kita cari tahu dulu, apa sih kelebihan, kekurangannya, apa sih positifnya, negatifnya kalau kita menikah. Jadi kita mesti merenungi. Kadang kalau orang sudah punya pikiran seperti itu, dinasehatin juga agak sulit. Karena dia sudah merasa saya ini benar. Karena saya melihat sendiri orang tua saya diperlakukan tidak baik oleh ayah atau ibu. Saya melihat orang tua saya sering bertengkar. Saya nggak mau seperti itu. Jadi sudah terdoktrin dalam dirinya saya tidak boleh menikah, tidak mau menikah karena pasti akan seperti orang tua saya. Kalau misalkan kondisinya seperti itu, ini kan berarti kaitannya dengan trauma ya. Jadi ketika seseorang mendapatkan peristiwa yang traumatis, itu informasi traumatis itu tidak disimpan dengan baik di dalam otak kita. Dan ketika suatu saat si peristiwa traumatis ini muncul lagi, akibatnya informasi yang di dalam otak itu akan dimunculkan lagi, sehingga kadang ke-recall. Setiap saya melihat orang berantem, saya jadi kebayang orang tua saya dulu berantem. Atau ketika mendengar gelas pecah, saya keinget lagi dulu ibu saya membanting gelas ketika berantem dengan bapak. Atau ketika mendengar teriakan, saya pun kebayang dulu tengah malam ibu bapak saya ribut ketika saya sedang tidur saling berteriak. Itu terus-terusan ke-recall. Itulah yang akibatnya menimbulkan trauma. Trauma ini harus diobati. Karena trauma ini juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan. Yang paling sering itu diantaranya gangguan kecemasan atau bahkan bisa juga ke arah depresi. Dan ini juga akan mengganggu terhadap fungsi dia sehari-hari. Fungsinya bisa dalam kehidupan dia, dalam lingkungan pekerjaan, dalam lingkungan sosialnya. Salah satunya tadi traumanya, takut melihat orang tua berantem, akibatnya saya takut untuk menikah. Itu pola pikir yang kurang tepat. Bagaimanapun, kita harus mengobati setiap trauma atau luka yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari atau tidak mengganggu fungsi sosial kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, jadi kuncinya itu teman-teman, jangan sampai takut untuk menikah. Dan apa yang kita lihat itu jangan dibawa ke pikiran kita gitu. Betul. Karena kita juga kan nggak tahu gitu ya kedepannya akan seperti apa gitu. Jangan mempunyai stigma yang negatif teman-teman. Nah ini ada lagi nih pertanyaan dok. Jadi semester 5 ini beneran butuh support system yang benar gitu. Ada apa di semester 5? Begini teman-teman mengalami semester 5 tuh kayak masa-masa mungkin yang kayak naik turunnya gitu ya. Gitu. Kayak gitu dok. Jadi maksudnya semester 5 ini itu kayak kita tuh harus butuh support system yang benar atau enggak sih dok? Gitu. Karena kan semester 5 ini tuh pasti banyak naik turunnya gitu ya. Banyak up and down-nya ya.
Saya rasa sih sebetulnya untuk support system tidak harus selalu di semester 5 ya. Kayaknya dari semester 1 juga kayaknya udah harus ya, kita butuh support system. Support system ini kan banyak jenisnya ya. Bisa dari lingkungan, dari keluarga, dari diri kita sendiri juga. Bagaimana kita memotivasi nih. Kita sekarang udah jadi anak kuliahan. Pasti pola pikirnya akan berbeda ketika kita dulu masih di SMP atau di SMA. Itu jelas mempengaruhi. Lingkungan pun kayaknya akan berbeda juga. Kalau waktu di SD, SMP, SMA itu kita lebih sering berinteraksi sama teman yang itu-itu aja. Kalau sekarang lingkungan kuliah itu lebih luas banget ya. Dan kadang temannya pun lebih banyak, lebih variatif juga gitu loh. Jadi saya rasa support system itu dibutuhkan sepanjang hidup kita. Tidak melihat itu semester berapa. Karena kita itu hidup tidak mungkin lepas dari suatu masalah. Masalah itu juga bisa didatangkan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Sehingga ketika kita mendapatkan suatu masalah, support system dari orang-orang terdekat itu sangat membantu sekali. Apalagi mungkin di saat genting seperti tadi di semester 5 yang katanya up and padahal sebetulnya nanti ada semester 6, semester 7, semester 8 yang kayaknya akan lebih terasa lagi gitu ya. Jadi kalau teman-teman saya dulu suka iseng katanya, tenang aja, badai itu pasti berlalu, tapi selamat datang pada badai-badai berikutnya. Nah, jadi kita mesti siap dengan badai-badai berikutnya. Badai yang sekarang sih udah selesai, tapi kemungkinan nanti akan datang lagi badai yang lebih besar. Tapi minimal sudah pernah kena badai, sudah tahu rasanya seperti apa, dan bisa lebih aware lagi menghadapi badai itu seperti apa. Jadi support system ini sangat dibutuhkan kapanpun ya, tidak harus pada saat semester 5. Gitu ya. Nah, jadi yang harus semester 5 teman-teman, semester awal pun boleh ya dok ya? Boleh dan harus. Bagus ya? Ya, betul. Jadi fondasinya lebih kuat nantinya. Nah, ya fondasinya lebih kuat teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok. Gimana sih cara menghadapi stres menjadi generasi sandwich? Generasi sandwich? Ya. Oke. Generasi sandwich itu kan generasi yang ada di tengah-tengah ya. Ibarat kita melihat roti sandwich, itu kan atasnya ada roti, bawahnya roti, tengahnya itu daging ya sama sayuran. Jadi generasi sandwich ini adalah dia posisinya tengah-tengah, biasanya dia itu ada kategori usianya ya, biasanya sekitar umur ya 40-an lah. 40-an di mana dia harus di atas itu ada orang tuanya, di bawah itu ada anak-anaknya. Jadi dia itu ada posisi di mana harus mengurus suami, harus mengurus anak, juga harus mengurus orang tua. Bisa dibayangkan satu pribadi harus mengurus banyak generasi. Agak repot memang ya, karena tidak mudah mengurus sendirian dari berbagai generasi. Karena biasanya banyak hal-hal yang terkait dengan stresor atau mungkin tekanan-tekanan. Karena untuk kita bisa menghadapi masing-masing generasi itu bukan hal yang gampang. Apalagi kita menghadapi orang tua yang kadang cenderung sensitif ya. Biasanya kalau orang udah sepuh itu sensitif ya. Jadi pola pikirnya juga sudah beda. Terus belum kita menghadapi mungkin pasangan, belum menghadapi anak, di mana kita dituntut harus bisa menjadi pribadi yang mandiri, harus bisa mengurus suami dan anak dan orang tua. Padahal sebetulnya kita sendiri kadang merasa sudah benar-benar burn out banget dengan kegiatan sehari-hari dan harus mengurus generasi-generasi ini nih gitu loh. Nah ini yang kadang menjadi permasalahan-permasalahan pada generasi sandwich. Intinya manajemen stres. Manajemen stresnya mesti dibagusin. Kita mesti melatih lagi mindset sama pola pikir kita bahwa kita harus acceptance, menerima bahwa saya sekarang ada di posisi ini. Jangan denial, jangan menyangkal, jangan, aduh saya tuh kayaknya masih pengen kayak dulu deh,
masih pengen kayak gadis, masih pengen kayak bujang gitu, berandai-andai gitu ya, berandai-andai boleh, tapi jangan too much, jangan berlebihan dan jangan kebablasan. Kita harus menerima bahwa saya sekarang kondisinya seperti ini, bahwa saya sekarang adalah seorang ibu, seorang ayah, seorang suami, atau seorang istri di mana saya harus mengurus anak-anak saya dan orang tua saya. Acceptance, menerima. Setelah kita menerima, kita mulai mencari tahu apa sih yang mesti saya lakukan. Tugas pokok saya itu apa sih gitu, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Tugas pokok saya itu apa? Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar tugas pokok kita. Jadinya kayak nggak beraturan, kayak yang nggak punya jadwal. Setelah itu kita mulai untuk membenahi diri kita sendiri. Kalau kira-kira kita sudah tahu nih posisi kita ada di mana, sudah tahu tugasnya seperti apa, mulai membenahi, membaguskan kembali manajemen waktu kita yang tadinya mungkin kadang terlalu riweuh, kadang ngurus ini, ngurus itu, kita mulai dibagusin lagi manajemen waktunya. Kita buat timeline-nya. Hari ini kegiatan saya apa, jam sekian kegiatan saya apa, besok apa, kalau perlu kita buat catatan sendiri. Karena kalau semuanya disimpan di sini, biasanya hilang semuanya gitu ya. Yang nempel itu hanya sebagian aja. Tapi sebaiknya kita perlu catatan kecil di mana untuk membantu kita mengingat apa saja sih yang mesti kita lakukan. Yang penting semuanya terstruktur, yang penting semuanya itu kita atur sehingga kita nggak akan menjadi stres ketika melakukan tugas-tugas itu. Dan yang paling penting adalah melakukan semuanya dengan perasaan nyaman dan bahagia. Menikmati dan banyak bersyukur, ini yang sulit. Kadang kita itu banyak mengeluh ya, ketika mau melakukan sesuatu itu udah banyak aduhnya. Aduh, nanti gimana ya? Aduh, nggak kebayang. Aduh, ini gimana? Banyak aduhnya, sehingga kadang semua beban pekerjaan itu terasa begitu berat. Cari kenyamanan, karena kenyamanan itu bukan orang lain yang ngasih, tapi diri kita sendiri yang menciptakan. Bagaimana kita menyikapi sesuatu, kita sendiri loh yang menentukan ini akan nyaman atau tidak. Kuliah banyak tugas, dosennya mungkin killer-killer, pembimbingnya mungkin rese-rese gitu ya, banyak perbaikan dan sebagainya. Dinikmati aja. Bagaimanapun yang menciptakan kenikmatan, yang menciptakan kebahagiaan, kenyamanan adalah diri kita sendiri. Dan poin pentingnya lagi, kita harus selalu bisa mengambil sisi positifnya. Di balik segala sesuatu yang terjadi, di balik segala hal-hal negatif yang terjadi, itu pasti ada nilai positif yang bisa kita ambil. Tidak mungkin tidak gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi dok. Bagaimana sih cara membangun mindset bahwa kita itu berharga gitu, berpilih? Oke. Mindset bahwa diri kita itu berharga ya. Oke. Ini penting banget. Karena kadang kita itu suka mengharap penghargaan dari orang lain, betul nggak sih? Betul banget. Kita itu selalu ingin mencari validasi dari orang lain ya. Kita itu ingin orang lain tuh menganggap kita itu hebat, menganggap diri kita itu keren, dan kayaknya kalau orang lain nggak ngomong itu kita nggak puas. Pengennya, wah kamu keren banget sih, kamu tuh hebat banget gitu ya, walaupun mungkin dengan jempol, dengan isyarat ya, atau mungkin dengan ucapan ataupun dengan hadiah, itu kayaknya kita itu terapresiasi sekali dengan hal seperti itu. Tapi kadang itu semua di luar ekspektasi. Kadang orang-orang itu nggak ada tuh. Orang-orang itu nggak muncul dalam hidup kita gitu ya. Kita berharap seperti itu, ternyata kok nggak ada ya gitu. Akhirnya kita kecewa. Jadi penting banget untuk tadi mereward diri kita sendiri. Untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Kalau misalkan orang lain nggak kasih, kenapa sih? Kenapa tidak diri kita sendiri yang memunculkan? Contohnya, kita jangan pernah takut ya, atau jangan lupa untuk mengucapkan selamat kepada diri kita sendiri. Kamu tuh hebat banget loh. Bilang aja pada diri sendiri, kamu tuh udah luar biasa ya dalam hati, udah keren, tadi udah tampil,
kamu sudah berani menghadap penguji, kamu sudah berani menghadap pembimbing, sudah berani untuk bicara, itu sudah luar biasa lah gitu. Jadi sampaikan pada diri sendiri bahwa saya itu hebat, saya itu luar biasa, sudah dalam sampai di tahap ini. Karena ketika kita menyemangati diri kita sendiri, kita akan merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan ini ada progres. Kadang kalau kita nggak punya perasaan ada progres, males untuk melakukan lagi dan kayak udahlah percuma ngapain sih aku ngelakuin itu lagi, kayaknya nggak ada yang peduli juga. Padahal sebetulnya itu luar biasa. Jadi penting banget untuk mereward, mengapresiasi terhadap apa atau atas pencapaian yang sudah kita lakukan. Sering-sering aja bicara pada diri sendiri. Tapi bicara pada diri sendirinya nggak usah yang berlebihan ya, nanti mungkin akan disangka aneh juga kalau kita sering bicara sendiri. Iya, dalam hati atau ketika lagi ini kita tulis-tulis kamu hebat, kamu keren gitu lah, seperti itu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Adakah ciri-ciri umum yang bisa kita kenali apabila kita mengalami kesehatan mental? Oh, oke. Kembali lagi, tadi mungkin saya sudah bahas ya bahwa gangguan mental ini banyak jenisnya. Di antaranya ada kecemasan, ada depresi, ada mungkin gangguan mood seperti bipolar, ada gangguan jiwa berat seperti skizofrenia. Itu mereka punya gejala-gejala sendiri-sendiri. Jadi kita bisa menentukan seseorang ini ke arah depresi, ke arah kecemasan berdasarkan dengan gejala yang dimunculkan. Mungkin kalau misalkan kita bahas yang depresi ya, depresi itu salah satu gejalanya biasanya dia sering sedih ya. Jadi dalam 2 minggu terakhir biasanya muncul perasaan sedih yang terus-menerus, kemudian hilang minat, biasanya hobinya itu nonton, kok jadi males banget gitu buat nonton tuh males ngapa-ngapain. Atau misalkan dia merasa badannya tuh kayak lemes, nggak bertenaga, walaupun dia itu nggak ada kegiatan. Kemudian disertai dengan gejala tambahan lainnya seperti kadang sulit tidur atau terlalu banyak tidur, nafsu makannya juga berkurang atau mungkin makan terus ya, kemudian sulit fokus, kemudian jadi lebih sensitif, merasa masa depan suram, sering menyalahkan diri sendiri, kemudian juga merasa saya itu nggak berguna, nggak berharga, sampai kalau depresi berat itu bisa muncul yang namanya ide atau pikiran untuk mengakhiri hidup. Begitu. Itu untuk gejala depresi. Kalau gejala kecemasan tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi ciri-cirinya itu punya ciri masing-masing ya, di mana kadang setiap orang itu nggak harus muncul semua, bisa salah satunya, bisa 2, bisa 3. Makanya itulah kenapa perlunya untuk dilakukan pemeriksaan atau konseling seperti itu. Berarti gejala depresi itu ada tingkatan-tingkatannya, Dok? Betul, depresi itu ada depresi ringan, ada depresi sedang, dan ada depresi berat. Dok, ada pertanyaan terakhir nih. Oke. Kalau perasaan takut ketemu orang itu wajar nggak sih? Nggak terlalu tiap saat, tetapi di waktu tertentu kayak ngeganggu banget gitu, terutama kalau pas banyak acara organisasi tiba-tiba takut aja. Nah, itu gimana? Takut ketemu orangnya seperti apa dulu? Apakah satu orang atau banyak orang? Kalau saya dengar dari pertanyaannya, sepertinya mungkin dia ada masalah ya dengan orang tersebut. Karena kita nggak mungkin tiba-tiba takut sama orang. Biasanya mungkin kalau ketemu mantan ya, biasanya suka agak takut, suka agak beda gitu ya bawaannya. Apalagi kalau putus hubungannya tidak baik-baik saja. Jadi apalagi kalau satu organisasi juga. Aduh rasanya tuh Dok, saya tuh pengen keluar dari organisasi karena tiap rapat pasti ada orang itu. Pasti ketemu lagi dan itu memunculkan perasaan gak nyaman, takut, dan cemas. Waktu itu saya juga pernah punya pasien, dia itu salah satu mahasiswa juga,
Terus ya itu, mantannya itu ada dalam satu perkumpulan ya. Jadi nggak nyaman kalau ketemu. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari organisasi itu. Sebetulnya ya kalau misalkan memang kita merasa tidak punya masalah apa-apa, nggak usah takut. Dan kalau misalkan memang tujuan kita baik, ketika kita sudah tidak punya hubungan dengan orang tersebut, ya sebaiknya kita tetap menjalin silaturahmi yang baik. Bagaimanapun kita jangan cari musuh. Cari musuh itu nggak nyaman, punya musuh juga nggak enak. Perkara orang lain mau membenci kita, terserah ya. Yang penting kita tidak menimbulkan masalah duluan. Jadi nggak usah nggak enakan, nggak usah jadi orang yang people pleasure juga. Kayaknya sekarang itu banyak juga yang people pleasure ya, nggak enakan. Iya, tapi di belakang ngedumel, tapi sebetulnya dia nggak rela melakukan itu gitu loh. Jadi sebetulnya ketakutan atau kecemasan yang dimunculkan itu ya karena pikiran dia sendiri. Mau dibawa kemana sih sebetulnya hubungan dia sama orang tersebut. Kalau misalkan memang tidak ada apa-apa, nggak perlu takut. Tapi kalau misalkan memang pernah ada masalah, bicarakan. Minta maaf kalau misalkan memang kita salah, tidak ada salahnya dan itu memang wajib ketika kita salah kita meminta maaf gitu ya. Sehingga kalau suasananya menjadi tenang, kondusif, kitanya juga akan nyaman. Bisa dibayangkan ya, ketemu orang takut terus, pasti kan kayaknya kayak dikejar-kejar apa gitu ya. Nah, jadi selesaikan masalah itu sebelum memunculkan gejala-gejala yang lebih berat karena permasalahan itu masih ada, seperti itu ya. Oke dok. Nah jadi buat teman-teman nih kalau yang butuh buat cerita atau gak punya tempat buat cerita bisa langsung ngobrol atau butuh konseling gitu bisa ke Rumah Sakit Linggar Jati. Terus jadwalnya itu setiap hari, terus ada juga nih di Rumah Sakit Permata dekat kampus 1 Universitas Kuningan, jadwalnya itu hari Senin dan Selasa ya dok. Betul. Terus untuk yang di Cirebon itu ada Rumah Sakit Mitra Plumbon, yang dimana itu di hari Rabu dan Kamis, di siang hari. Nah untuk sebelum kita tutup nih, bolehlah dok untuk memberikan sebuah motivasi untuk anak-anak Gen Z gitu ya terutama terkait kesehatan mental tersebut. Ya. Tadi mungkin yang perlu saya sampaikan seperti di awal ya bahwa there is no health without mental health. Jadi bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Jadi kita jangan hanya mementingkan kesehatan fisik saja, tapi kesehatan mental juga harus diperhatikan. Jangan takut untuk bercerita. Karena dengan bercerita itu akan membantu seseorang mengekspresikan atau mengeluarkan segala perasaan atau emosi yang dirasakan tidak nyaman. Mungkin itu saja, jadi sekali lagi harus mengutamakan kesehatan mental juga, kesehatan fisik juga, tetap bahagia, tetap optimis, tetap semangat, dan jangan takut untuk bercerita atau menceritakan masalahmu kepada siapa saja. Oke. Nah guys, jangan sampai kita untuk menyepelekan suatu kesehatan kita, terutama kesehatan mental atau fisik juga nih sangat perlu teman-teman. Dan tentunya kita akan akhiri aja ya dok ya, karena tadi udah disampaikan semuanya oleh dokter. Terus kalau misalkan teman-teman butuh cerita atau apa bisa langsung pergi ke psikolog atau psikiater di rumah sakit terdekat atau bisa cerita di Instagram atau bisa ke Gen di Kuningan ya, terutama ke Gen di Cirebon juga bisa. Terus teman-teman juga jangan perlu takut untuk cerita ke siapapun, asalkan kita ngerasa udah percaya atau percaya diri pun itu bisa langsung diceritakan aja teman-teman gitu. Oke dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita tunggu nanti di next episode ya dok. Sehat dan sukses selalu ya untuk semuanya ya. Semangat untuk Genbi. Terima kasih banyak. Sama-sama.